Sekali peristiwa berkatalah Musa kepada bangsa, seorang nabi sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allah dari tengah-tengah, dari antara saudara-saudara. Dialah yang harus kamu dengarkan. Di Gunung Herod dulu pada hari perkumpulan, kamu minta kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, aku tidak lagi mendengar suara Tuhan Allahku, dan tidak mau lagi melihat api yang besar ini, supaya aku jangan mati. Lalu berkatalah Tuhan kepada, apa yang dikatakan mereka itu baik. Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi seperti engkau dari antara saudara-saudara mereka sendiri. Aku akan menaruh firman-Ku ke dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengar firman-Ku yang akan diucapkan oleh nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan Kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang berani mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan, atau yang berkata demi Allah lain, nabi seperti itu harus mati. Demikianlah sabda Tuhan. Pada
jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku Paulus ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya kepada perkara Tuhan, bagaimana supaya Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya kepada perkara duniawi, bagaimana supaya ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatiannya kepada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya kepada perkara duniawi, bagaimana supaya ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasanmu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Demikianlah sabda Tuhan. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat mereka ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat
Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Semua kabar sehat? Bacaan pertama dari mana? Dari? Bacaan kedua? Dari? Terus bacaan dari? Dari Markus. Kalau tadi kita mendengarkan dengan sungguh dalam Injil Markus, jelas garis besarnya Yesus menunjukkan bagaimana Dia memiliki otoritas yang luar biasa, bahwa ajarannya, khotbahnya dikagumi oleh banyak orang. Jadi kalau saya menemukan untuk diri saya sendiri, ada beberapa orang yang senang misa dengan saya, sama-sama senang khotbahnya. Kalau Yesus itu khotbahnya luar biasa, memiliki kekuatan, orang senang misa dengan saya karena khotbahnya saya pendek, singkat, dan tidak jelas. Tetapi terakhir kali saya khotbah di sini mungkin lebih panjang sedikit lah. Boleh tidak? Dalam hati jangan lama-lama masuk. Ada pertemuan doa dan lain sebagainya. Baik, sekali lagi hari ini Yesus menunjukkan mukjizat, menunjukkan otoritasnya. Itu adalah sesuatu yang menarik untuk kita renungkan bersama. Kalau saya merenungkan peristiwa ini, pertama mau menunjukkan bahwa Yesus itu mau menunjukkan kuasa dan otoritasnya melampaui pengajaran manusia. Sekali lagi, melalui peristiwa pada hari ini, Yesus mau menunjukkan kuasa dan otoritasnya melampaui pengajaran manusia. Jelas, kalau mendengar ini, saya mengajak mari kita berbangga. Mari kita bersyukur bahwa jalan pilihan kita untuk menjadi orang Katolik, untuk mengikuti Yesus tidaklah sia-sia. Dalam banyak Injil, dalam sabda-sabdanya, Yesus selalu membuat kita mampu menemukan kata-kata yang mungkin di antara kita mencari solusi ketika kita berada dalam masalah, mencari kekuatan pada saat mungkin kita merasa khawatir, atau untuk meyakinkan diri bahwa iman kita tidak sia-sia. Contohnya, misalnya kalau kita pernah mendengar dalam Injil Matius bab 11 ayat 9, ada yang ingat? Matius bab 11 ayat 9. Saya akan kitab suci ya, pada waktu saya tidak bawa. Matius 11 bab 29 dikatakan begini, "Pikulah yang kupasang," dan pasang apa? Ada yang ingat? "Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Atau bagi kita yang ingin mencari jaminan bahwa hanya dalam Injil kita, dalam kitab suci kita, yang berani mengatakan, misalnya dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 6, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jelas ini memberikan kepada kita rasa syukur bahwa Yesus itu benar-benar memiliki kuasa. Yesus itu memiliki otoritas yang melampaui manusia biasa seperti kita. Permenungan saya yang kedua, kalau membaca Injil hari ini, Injil menunjukkan kepada kita manusia yang terkadang atau makhluk kita yang kalau kita datang kepadanya pasti dia akan berkarya. Sekali lagi, kenapa Injil hari ini mau menunjukkan Yesus yang memiliki otoritas yang luar biasa? Karena ini mau mengingatkan kita yang kadang-kadang atau seringkali tidak konsisten dengan
bahwa Yesus itu pasti akan berbuat sesuatu terhadap diri kita, yang mungkin mulai bingung memulai bimbang dan lain sebagainya ketika menantikan sesuatu. Itu permenungan yang kedua. Dan permenungan ketiga, jelas sebagai umat Katolik ini bisa menjadi permenungan kita bersama. Kita diajar untuk merefleksikan diri. Apakah kita itu sebagai manusia, sebagai orang Katolik, bersedia tunduk pada otoritas dan kehendaknya sepenuhnya? Mari kita melihat dalam pribadi kita masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Saya itu lebih banyak tunduknya, lebih banyak taatnya, atau justru berjalan bertentangan dengan Yesus sendiri, dengan ajarannya sendiri? Maka sekali lagi pertanyaan permenungan untuk kita, apakah kita sebagai orang Katolik bersedia tunduk pada otoritas dan kehendaknya yang sepenuhnya itu? Lalu yang kedua, bagaimana kita mengakui kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari? Sekali lagi, jelas Allah itu berkarya dalam diri kita, bukan hanya dalam hal-hal besar, tetapi juga dalam hal-hal kecil. Maka pertanyaan permenungan, bagaimana kita mengakui kehadiran Yesus dalam kehidupan sehari-hari, menyadarkan kita, membuat kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Sejauh ini, apakah saya sungguh menyadari kehadiran Allah dalam diri kita masing-masing? Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita lanjutkan dengan berbaptisan. Saya persilahkan saudara kita yang akan diterima ke dalam gereja Katolik, Fernando Ruben Gondola, untuk maju ke depan. Fernando Ruben Gondola, bersediakah saudara menjadi anggota gereja Katolik yang kudus secara bebas tanpa jati, serta mengabdi kepada Tuhan dengan setia dalam gereja Katolik yang kudus? Ya, saya berjanji. Kepada para wali yang terkasih, Anda diminta oleh calon untuk menjadi saksi dan penjamin dalam penerimaan ini. Bersediakah Anda membantu calon ini dalam hal iman dan kerohanian untuk menjadi orang Katolik yang baik? Ya, saya bersedia. Saudara Fernando Ruben Gondola yang terkasih, Anda akan diterima secara resmi sebagai anggota gereja Katolik. Saya persilakan untuk berduduk di depan altar dan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang menghadiri orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Dengan tulus saya menerima semua perkara yang ditetapkan dan dinyatakan oleh gereja kudus, yaitu tentang ajaran iman dan moral kesusilaan. Semuanya itu
Demikian kiranya janji saya, semoga Allah membantu saya demi Injil suci. Saudara Fernando dan Gondola yang terkasih, saudara sudah mengucapkan pengakuan iman dan janji ketaatan iman. Atas nama Gereja Katolik saya menerima saudara menjadi anggota Gereja Katolik yang sah. Saudara kini kami undang untuk ikut ambil bagian secara penuh dalam perayaan Ekaristi dengan menyambut komunitas dan juga sakramen-sakramen yang lain setelah nanti membereskan sakramen pernikahannya. Untuk memperlengkapi sakramen baptis yang dulu pernah saudara terima, sekarang saudara akan diurapi dengan minyak seperti Kristus yang diurapi oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi, dan raja. Semoga Allah berkenan melindungi saudara agar saudara menjadi anggota umat Allah yang setia sampai masuk kepada hidup yang kekal. Amin. Silakan berdiri menghadap ke depan. Para wajah terkasih, Fernando Ben Gondola akan berproses untuk membereskan pernikahannya dalam Gereja Katolik. Tugas kita semua para orang tua, bapak dan ibu yang terkasih, Anda meminta supaya anak-anak ini diterimakan sakramen baptis dalam Gereja Katolik. Dengan demikian, saudara-saudari menyatakan diri bersedia untuk mendidik anak-anak Anda dalam iman Katolik. Dia harus belajar mengasihi Allah dan sesama menurut contoh yang diberikan Kristus kepada kita. Sadarkan Bapak dan Ibu untuk memenuhi kewajiban ini. Kepada para wali baptis yang terkasih, Bapak dan Ibu wali baptis yang terkasih, orang tua anak-anak ini meminta Anda untuk menjadi wali baptis bagi anak mereka. Dengan cara tersendiri Anda akan membantu supaya anak-anak ini dapat berkembang menjadi seorang Kristiani yang sejati. Bersediakah Anda memenuhi tanggung jawab ini? Saya persilakan orang tua dan juga para wali baptis untuk menandai dari anak-anak ini dengan tanda salib. Saudara-saudara yang terkasih, Allah mempergunakan lambang air untuk mencurahkan hidup ilahi kepada semua orang yang percaya kepadanya. Semoga melalui air baptis ini Allah mencurahkan rahmat dan berkat-Nya atas anak-anak pilihan-Nya ini. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, dengan perantaraan air baptis ini Engkau melimpahkan hidup baru ke dalam diri kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau mempersatukan semua orang yang dibaptis dalam air dan Roh Kudus menjadi satu bangsa dalam terang Yesus Kristus. Engkau membebaskan kami agar kami dapat menikmati damai berkat roh cinta kasih yang Engkau curahkan ke dalam hati kami. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau memilih orang yang sudah dibaptis agar mereka dengan penuh sukacita mewartakan kabar gembira Kristus kepada segala bangsa. Ya Bapa, antarlah hati-hatimu kepada kelahiran baru dalam Roh Kudus melalui air baptis yang sudah diberkati, sebab Engkau memanggil mereka berdasarkan iman gereja, supaya
akan kembali dalam pembaptisan serta memperoleh hidup abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Menentang kejahatan di dalam diri saudara-saudari sendiri dan dalam masyarakat. Sanggupkan saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tayu, perjudian dan hiburan yang tidak sehat. Sanggupkan saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau yang tidak jujur dan yang melanggar hak asasi manusia. Percayakan saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi. Percayakan saudara-saudari akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara Bapa dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa. Percayakan saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Saudara-saudari, inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak dan Ibu yang aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oleh Sophia benar, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akan Kristus sebagaimana dikatakan di kitab suci, hendaknya engkau memelihara martabat ini untuk kehidupan yang kekal. Silakan. Bapak dan Ibu, orang tua, anak-anak yang telah dibaptis dan juga para wali baptis, kepada saudara-saudari diserahkan tugas melindungi cahaya Kristus ini. Jagalah anak ini agar selalu hidup dalam terang Kristus sebagai putra dan putri cahaya. Bimbinglah mereka agar tetap bertekun dalam iman, sehingga pada saat Tuhan datang mereka dapat menyongsong Kristus bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga. Semoga Kristus menerangi anak-anak ini, supaya dalam perjalanan hidupnya mereka menjadi cahaya bagi orang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih, kita bergembira bersukacita atas anggota baru di dalam gereja kita. 3 orang anak ini, selain para wali baptis, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk kita berikan tepuk tangan.
SK pemberhentian Pastor Fransiskus Suseno SC kepada Pastor Fransiskus Suseno SC di Timika dengan hormat. Berdasarkan surat dari Superior Provinsial SC nomor 750 garing Romawi 11 garing SC garing 2023 tertanggal 20 November 2023 perihal mutasi, maka dengan ini kami memutuskan dan menetapkan memberhentikan dengan hormat Pastor Fransiskus Suseno SC sebagai pastor rekan paroki Santo Petrus Karangsenang SP3 Timika dan anggota tim pastoral Dekanat Mimika Gimbuga berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024. Jadi sekarang 28, nanti saya kirim tagihan kepada Romo Seno karena sudah tinggal di tempat kita lebih 28 hari. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan, kerjasama, dan kebersamaan Pastor Fransiskus Suseno SC dalam menjalankan tugas di Paroki Santo Petrus Karangsenang Timika, Dekanat Mimika Gimbuga, Keuskupan Timika. Selamat berkarya di tempat tugas yang baru, Tuhan memberkati. Timika 12 Desember 2023. Salam dan doa Pastor Martin Eko Wayo PR Administrator Keuskupan Timika, Tembusan. Kita berikan tepuk tangan untuk Romo Fransiskus. Mohon sampaikan nomor 240 garing ADM strip Dios garing 2023 garing 1.1.1 hal SK pengangkatan Pastor Polikarpus Gunawan Setiadi SC. Kepada yang terhormat Pastor Polikarpus Gunawan Setiadi SC di Timika dengan hormat. Sehubungan dengan surat Provinsial SC nomor 750 garing 11 Romawi garing SC garing 2023 perihal mutasi tertanggal 20 November 2023 dan adanya kebutuhan tenaga pastoral di Paroki Santo Petrus Karangsenang Timika dan Dekanat Timika Gimbuga, maka dengan ini kami memutuskan dan menetapkan mengangkat Pastor Polikarpus Gunawan Setiadi SC sebagai pastor rekan Paroki Santo Petrus Karangsenang Timika dan anggota tim pastoral Dekanat Mimika Gimbuga berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2026. Jadi mulai tanggal 1 Januari. Saya sudah merindukan Romo Gunawan sejak tanggal 1 Januari untuk hadir bersama-sama dengan kita di Pastoran Santo Petrus Karangsenang Timika. Umat juga begitu kan? Kepada Pastor Polikarpus Gunawan Setiadi SC kami ucapkan selamat menjalankan karya yang dipercayakan. Apabila di kemudian hari ada kekeliruan dan perubahan atas keputusan ini, maka akan ditinjau kembali dan diatur sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kesediaannya tak lupa kami aturkan terima kasih para Teviam Domini. Timika 18 Desember 2023. Salam dan doaku Pastor Martin Eko Wayo PR Administrator Keuskupan Timika Tembusan. Kita berikan tepuk tangan untuk Pastor. Saya mengundang Romo Fransiskus Saverius, tidak pakai Saverius, Pastor Fransiskus Suseno dan juga Pastor Polikarpus Gunawan untuk kita berdiri di depan. Kita foto untuk dokumentasi sebenarnya. Ayo silakan Pastor. Iya. Satu, dua, tiga. Ya lagi 1, 2.
pasukan emas yang menyumbang untuk kita. Juga sebagai aplaus dan terima kasih untuk anak-anak dan juga mereka yang menari untuk kita, mama-mama, anak remaja. Kita berikan tepuk tangan mereka semua yang sudah menari. Juga untuk mereka yang